Meski sudah diperintahkan untuk menunda bergabung retret di Akmil Magelang, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti retret. Bupati Lebak sekaligus kader PDI Perjuangan Muhammad Hasbi yakin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak akan marah meski Hasbi ikut retret di Akmil Magelang. Sebelumnya Mega meminta para kadernya untuk menunda ikut retret. Ibu kan nggak suka marah-marah. Ibu kan orang baik, Ibu. Ibu orang yang menjaga demokrasi, insya Allah enggak. Ini karena sebuah kebaikan untuk mensinergikan apalagi program-program yang diusung oleh pemerintah ini baik. Kita kepala daerah ingin mensupport lah begitu. Pemerintah pusat menyatakan akan terus menanti para kepala daerah untuk bergabung di retret. Kami masih menunggu untuk yang masih belum bergabung. Termasuk dari PDIP Pak yang kabarnya? Ya dari semuanya. Ya cukup ya. Sementara itu Menteri Kebudayaan sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra mempertanyakan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri apakah mau jadi negarawan atau politisi. Ada pepatah mengatakan, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu kita akan lihat mana yang negarawan, mana yang politisi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, memasuki hari ketiga retret kepala daerah di Akmil Magelang, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan masih dalam posisi menunggu arahan Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa yang sebenarnya masih ditunggu? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Pak Wamen, Mas Burhan. Selamat sore Eva, selamat sore Prof. Burhan. Sore Pak Wamen. Baik, saya ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, sudah hari ketiga retret. Bagaimana sikap terkini pemerintah terhadap para kepala daerah dari kader PDI Perjuangan yang masih belum hadir retret? Hari ini kita baru saja selesai sesi dengan teman-teman Lemhanas. Tadi diskusi interaktifnya seru. Sebentar lagi pukul 19 akan mulai sesi dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Dan besok itu adalah sesi para Menko yang akan berbicara dari pagi sampai malam. Artinya masih ada kesempatan bagi teman-teman yang belum bergabung untuk hadir bersama-sama di sini karena sesi malam ini dan besok adalah mulai dari sesi-sesi para menteri begitu ya. Jadi ditunggu, kami masih menunggu kabarnya, Eva. Masih ada kesempatan, masih ditunggu. Ada batas waktu untuk menunggu, Pak Wamen? Ya, saya kira memang pasti akan ada banyak pertimbangan begitu ya terkait dengan pentingnya acara ini. Ya tentu semakin lama ke sana semakin banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa didapatkan dan semakin cepat bergabung tentu banyak hal-hal yang lebih bisa didapatkan begitu. Dan kalau memang nggak memungkinkan untuk bergabung juga, kami memberikan opsi untuk mengikuti pembekalan kepala daerah ini pada kloter berikutnya bergabung bersama-sama teman-teman yang nantinya akan diputuskan oleh MK. Jadi menunggu keputusan MK di kloter berikutnya apabila memang nggak bisa bergabung. Dan saya kira kita akan mendapatkan kejelasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Apakah kloter berikutnya ataukah yang kloter ini yang masih bisa bergabung. Waktu yang tidak lama lagi, apakah artinya sudah ada keputusan yang diinformasikan ke Mendagri dari PDI Perjuangan? Ya, saya kurang paham kalau soal internal partai. Ya, sikap kami saat ini menunggu dan sepertinya ya sangat mungkin ada keputusan yang kemudian diambil dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu untuk kemudian ada teman-teman yang bergabung di acara retreat ini. Baik, Mas Burhan, sudah hari ketiga retret. Para kepala daerah PDIP juga dalam posisi standby di Magelang. Pramono Anung juga sudah ditugaskan sebagai jembatan partai dan pemerintah. Bahkan para kader PDI Perjuangan juga masih berdatangan ke rumah ketua umumnya. Jadi, Mas Burhan, sikap apa yang akan diambil oleh PDIP
tegas tidak ikut retret atau akan ikut? Ya, ini masih tarik ulur ya di belakang layar berkaitan dengan permintaan Ketua Umum Ibu Mega kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada serentak tahun lalu untuk menunda retreat. Tetapi sore ini sudah ada beberapa kepala daerah dari PD Perjuangan yang ikut retreat meskipun belum ada pencabutan instruksi Ketua Umum berkaitan dengan permintaan penundaan. Di antaranya tadi Bupati Lebak terpilih, Hasbullah ya, kemudian juga Bupati Brebes, Bupati Malang, dan beberapa wilayah lain. Jadi sepertinya ada beberapa kepala daerah dari PD Perjuangan yang secara tidak langsung itu melakukan pembangkangan terhadap instruksi Ketua Umum, dan itu mungkin berkaitan dengan lamanya proses terkait dengan kapan mereka harus menunda. Kan sebelumnya Eva sudah ada gesture dari PD Perjuangan dengan melakukan pertemuan di Kota Magelang, tak jauh dari tempat retreat yang dilakukan nih. Tetapi sepertinya kabar yang saya dengar, Mas Pramono Anung sudah balik ke Bandara Jogja. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, artinya tidak terjadi semacam deal di belakang layar. Karena info yang beredar di media, lagi-lagi di info yang bisa salah ya. Di belakang layar kan sudah ramai nih gosip yang berkaitan permintaan untuk menunda akan dicabut kalau misalnya penangguhan penahanan terhadap Mas Hasto dikabulkan. Jadi ada kesan, lagi-lagi ini info yang bisa saja meleset karena memang berdasar dari informasi belakang layar yang beredar di kalangan media. Jadi puluhan kepala daerah dari PD Perjuangan itu menunggu instruksi apakah terjadi pengabulan penangguhan penahanan atau tidak. Kalau misalnya dikabulkan, instruksi penundaan bisa langsung dicabut. Tetapi kalau ternyata pemerintah tidak menggubris permintaan itu dengan asumsi gosip yang beredar di kalangan media itu benar, berarti ya tinggal adu kuat ya, apakah mereka ikut retreat atau tidak, terserah dari kepala daerah masing-masing. Nah masalahnya Eva, masalahnya nih ya, kalau misalnya kepala daerah PD Perjuangan tetap bersikukuh untuk tidak hadir dalam acara retreat, pemerintah pusat itu punya namanya executive toolbox, yaitu satu modal politik yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam rangka bergaining dengan pemerintah daerah. Itu berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Kan banyak daerah yang tanda kutip ya disubsidi oleh pemerintah pusat. Dan kalau misalnya mereka tidak ikut retreat, itu setelah mereka menjabat, resmi menjabat ya, setelah dilantik, itu akan dikhawatirkan kesulitan untuk bernegosiasi dengan Pak Wamen gitu ya, atau dengan Kementerian Keuangan. Nah ini kita mungkin yang dipikirkan ya ke Pak Wamen, Mas Burhan. Kita tanyakan tadi soal eksekutif toolbox. Baik, kita tahan dulu sampai di situ. Eksekutif toolbox apakah akan digunakan, apalagi ini berkaitan dengan dana-dana yang akan digunakan oleh para kepala daerah? Iya Eva, jadi kami yakin bahwa seluruh teman-teman kepala daerah itu pasti akan juga menghitung, mempertimbangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan dalam waktu jangka pendek ini, yaitu keakraban, begitu ya, dengan sama peserta, pemahaman tentang asta cita. Tetapi dalam jangka panjang, persis seperti yang Prof. Burhanuddin tadi sampaikan, Kemendagri ini kan punya stick and carrot. Kemendagri ini kan juga punya sistem bagaimana kita mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, bagaimana kita melakukan pembinaan supervisi kepada pemerintah daerah. Ya bagi kepala daerah yang hadir di sini, chemistry ini kan sudah dibangun, kami menjadi lebih akrab dan lebih mudah bersinergi, berkoordinasi. Tetapi bagi yang tidak hadir di sini, ini kan nggak mudah lagi menemukan momentum-momentum di sini untuk membuat chemistry tadi, begitu ya. Dan kita berharap tentunya ketika hadir di sini punya pemahaman yang utuh tentang mekanisme koordinasi, punya pemahaman tentang pembagian kewenangan, maka koordinasi akan enak begitu. Tetapi kalau tidak hadir di sini, nah ini perlu usaha tersendiri untuk kembali menyamakan frekuensi yang tentu tidak mudah tadi. Begitu kira-kira, Eva. Oke, ini apakah juga berkaitan
Pak Wamen, dengan statement dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito soal kalau tidak hadir ya mereka sendiri yang rugi. Apakah ini kerugian termasuk kerugian jangka panjang akan dipersulit dalam nanti misalnya mengurus dana alokasi umum, dana alokasi khusus? Tidak mungkin Kemendagri secara sengaja mempersulit itu, tidak begitu ya. Tetapi semua pilihan itu ada pada kepala daerah. Apakah akan menempuh jalan yang lebih sulit dan berliku untuk berkoordinasi, ataukah akan mencoba untuk melapangkan jalan, memudahkan kolaborasi dan sinergi. Itu pilihan semua kita kembalikan kepada kepala daerah. Yang pasti Kemendagri ini sebagai pembina politik dalam negeri, ini pasti terus melakukan proses penguatan kapasitas fiskal, kemampuan kepemimpinan. Itu porsi kami, tugas kami. Kami nggak masuk ke wilayah politik praktis terlalu jauh. Begitu kira-kira. Baik, Mas Burhan, tadi Mas Burhan sampaikan bahwa betul ya ini juga sesuai dengan data ada kader PDI Perjuangan yang sudah duluan ikut retret. Apakah ini pembangkangan murni atau justru bagian dari skenario partai? Kalau saya melihat ini inisiatif dari kepala daerah tersendiri, karena sampai sejauh ini belum ada pencabutan instruksi ketua umum berkaitan dengan permintaan untuk menunda kehadiran dalam acara retreat buat kader PDI Perjuangan. Jadi memang ada kegelisahan dari beberapa kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah kalau semakin lama menunda keikutsertaan dalam retreat. Nah kebetulan kan saya kenal ya 1-2 di antara mereka yang masih menunggu proses komunikasi antara elit PDI Perjuangan dengan pemerintah. Dan ada kegelisahan itu nyata. Jadi karena bagaimanapun urusan governability setelah mereka dilantik secara resmi sebagai kepala daerah itu berhubungan dengan pemerintah pusat. Sementara posisi PDI Perjuangan selain oposisi itu juga semakin mengeras kan. Jadi permintaan untuk menunda itu kan satu sinyal perlawanan dan itu membuat kepala daerah dari PDI Perjuangan menjadi gelisah karena day to day ketika mereka menjadi pejabat di daerah masing-masing itu berhubungan dengan pemerintah pusat. Ini bayangin misalnya Tapanuli Tengah itu tempatnya Bung Masinton Pasaribu. Beliau terpilih sebagai bupati. Itu 80% dana untuk pemerintah daerahnya itu tergantung dari pemerintah pusat. Ada DAU, DAK. Jadi yang betul-betul berasal dari PAD murni cuma 20% dari kebutuhan total yang nanti Bung Masinton harus penuhi. Belanja pegawai pun masih dikirim dari pusat. Jadi kalau misalnya terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, itu yang rugi pertama kali rakyat. Memang kepala daerah menjadi kesulitan karena kemudian janji-janji mereka menjadi terbengkalai. Nah ini saya kira yang membuat ada kegelisahan dan akhirnya beberapa kepala daerah tetap hadir meskipun belum ada pencabutan terkait dengan permintaan penundaan untuk ikut dalam retreat. Ya, dampak jangka panjangnya adalah ada hubungan yang tidak harmonis dari pusat ke daerah, apalagi kemudian dampaknya jika tetap tidak hadir retret, utamanya bagi situasi politik, situasi negara. Mas Burhan. Jadi babak baru ya Pak, babak baru hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Sebelumnya kan Ibu Mega punya masalah yang belum tuntas dengan Pak Jokowi semata. Nah, ketika surat itu dikirimkan untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam acara retreat, itu semacam sinyal yang terang benderang kepada pemerintahan Prabowo bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap yang lebih keras dibanding sebelumnya. Jadi ini babak baru yang tentu saja kalau dari perspektif yang lebih optimis, ya dalam pengertian bagi kalangan civil society ini bagus ya. Dalam pengertian kita perlu kekuatan penyeimbang di parlemen dan PDI Perjuangan yang selama ini ambigu dengan Presiden Prabowo itu menjadi jelas jenis kelaminnya. Tetapi dalam konteks kepala daerah yang banyak berhubungan dengan Bung Bima, dengan Kementerian Keuangan, itu jelas repot sekali buat mereka kan. Karena hubungan tadi ada banyak relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan diantara yang penting itu berkaitan dengan uang. Dan kalau misalnya pemerintah pusat menggunakan itu sebagai stick
dalam rangka memperlancar komunikasi dengan daerah, itu repot buat mereka yang berasal dari PD Perjuangan, apalagi yang tidak hadir dalam acara retreat. Iya, soal tadi kegelisahan sejumlah kepala daerah, takut kemudian nanti tidak harmonis, takut dipersulit. Apa kemudian strategi dari Kemendagri untuk bisa menjawab ini, apalagi mereka kan akan bertugas ya selama 5 tahun 2025 sampai 2030 agar tidak terganggu, Pak Wamen? Ya, jadi begini, semangat dari Presiden Prabowo itu adalah semangat membangun kebersamaan dan kekuatan kolektif. Itu clear gitu ya. Itulah mengapa beliau memutuskan untuk melantik secara serentak gubernur, bupati, wali kota. Ada semangat keserentakan di sana, ada semangat untuk sinergitas dan kolaborasi di sana. Nah, artinya ini yang kami jabarkan, ini yang kami jadikan pertimbangan utama ketika melakukan serangkaian pembekalan ini, agar semuanya serentak, agar semuanya bisa sinergi begitu. Nah, artinya ketika ada beberapa persoalan-persoalan seperti ini, ya tentu kami merumuskan langkah-langkah untuk tetap on the track membangun kebersamaan tadi, begitu. Nggak mungkin saya kira kepala daerah itu mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah karena perlu sinergi banyak hal untuk menjalankan RPJMD, untuk mensukseskan Astacita, gitu. Nah, karena itu yang kami tawarkan adalah tetap ikut saja pembekalan. Jadi saya kira jangan diperumit. Kalau memang nggak bisa ikut yang sekarang, ya silakan ikut nanti pembekalan yang berikutnya, gitu. Kalau kemudian pembekalan berikutnya nggak bisa juga, ya kirimkan saja wakilnya sehingga tetap ada yang sampai ke daerahnya, gitu. Baik, berbagai mekanisme sudah disiapkan juga oleh Kemendagri ya, tetap ditunggu kapan untuk ikut retret ya, dan juga disiapkan untuk gelombang 2, bahkan juga kalau ingin mengirimkan wakilnya dipersilahkan begitu ya Pak Wamen. Kita akan nantikan apa keputusan dari PDI Perjuangan. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.